Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya pasti punya pengalaman, entah membaca buku maupun menonton film, terutama nonton film silat. Dalam film silat kungfu seringkali diceritakan tokoh utamanya itu jatuh ke sebuah gua yang tersembunyi, tidak bisa keluar. Seolah-olah nasibnya sudah habis. Tetapi ternyata di gua itu, di tempat yang tersembunyi itu, justru bertemu dengan seseorang yang ternyata guru silat yang sangat lihai, atau menemukan buku peninggalan atau pedang yang sangat istimewa yang membuat kemampuan silatnya menjadi luar biasa sakti. Kemudian dia menjadi pahlawan. Kisah itu sebetulnya mencerminkan hidup kita juga. Ada orang yang mengatakan bahwa seorang yang mempunyai kemampuan tinggi biasanya hidupnya bukan ringan-ringan dan senang-senang saja. Orang yang mempunyai kemampuan rohani mendalam kemungkinan besar mengalami masa lalu yang sangat berat, tetapi mampu keluar dari situasi itu dan kemudian menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bisa diandalkan. Maknanya cukup jelas bagi kita. Sebetulnya tidak ada baik, tidak ada buruk. Tergantung bagaimana kita bersikap. Apakah peristiwa baik kita jadikan kesempatan bertumbuh? Apakah peristiwa buruk juga kita jadikan kesempatan untuk bertumbuh? Kalau peristiwa baik dan buruk kita gunakan, kita manfaatkan sebagai kesempatan untuk bertumbuh, maka sebetulnya tidak masalah. Mau baik atau buruk, ujungnya kita bertumbuh. Dan karena itu kemudian kita menyambut setiap peristiwa dengan antusiasme. Sekaligus kita tidak mudah patah semangat. Apapun yang kita terima dari kehidupan ini, kita sambut dengan penuh sukacita. Kita jadikan kesempatan untuk makin berkembang menuju versi terbaik kita masing-masing. Dan tentu dengan cara hidup seperti ini, kita lebih banyak bersyukur. Tidak mudah berputus asa. Dan selalu terbuka, mencari kemungkinan yang membantu kita untuk bertumbuh. Dan memang sudah menjadi kenyataan dan terkenal. Orang yang hebat tidak pernah orang yang berpikiran sempit. Tidak pernah. Karena sebetulnya pikiran kita itu sangat terbatas. Kalau kita hanya mengikuti apa yang kita pikirkan, kita merasa sudah tahu, maka kita tidak akan bertumbuh. Dan kita makin lama justru makin sempit. Juga ketika kita cepat menghakimi bahwa peristiwa ini buruk, peristiwa ini baik, kemudian kita tidak belajar dan bertumbuh menjadi makin baik. Tetapi kalau kita terbuka sepenuhnya, hidup adalah sebuah kesempatan yang luar biasa, yang memungkinkan kita untuk melihat peluang-peluang yang mungkin orang lain justru tidak melihatnya. Tidak ada baik dan buruk, itu sekedar penilaian kita. Dan kita tidak mempunyai kewenangan untuk melabeli bahwa ini peristiwa baik, ini peristiwa buruk. Karena peristiwanya belum selesai. Bisa saja yang terdahulu menjadi yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Yang paling penting justru kita bertumbuh. Yang paling penting justru kita berpengharapan. Yang paling penting justru kita percaya bahwa Tuhan menemani kita.
bahwa hidup adalah sebuah kesempatan untuk terus bertumbuh, memuliakan Tuhan, dan menjadi bermakna bagi dunia di sekitarnya. Karena itu kita tidak perlu menghakimi, tetapi belajar, terbuka, dan bertumbuh. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, justru mencintai adalah percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Dan karena itu tetap bisa melihat dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai pribadi-pribadi yang juga sama-sama bertumbuh. Dan kita adalah teman seperjalanan dalam pertumbuhan itu menuju versi terbaik kita masing-masing. Tetapi kalau kita pikirannya sempit dan kemudian menghakimi, oh dia ini pasti begini, oh dia ini pasti begitu. Pertama kita tidak belajar, kemudian yang kedua kita tidak realistis. Karena setiap pribadi itu bertumbuh, tidak berhenti. Saya sering mengatakan kita tidak bisa menyeberangi sungai yang sama. Airnya pasti berubah, suasananya berubah, suhunya berubah. Meskipun nampaknya tetapi tidak pernah sama. Dan Anda dan saya sebetulnya di dalam diri kita ada begitu banyak sel yang mati setiap hari. Dan hidup lagi, lahir baru lagi. Sel-sel itu banyak sekali, ribuan. Setiap hari mati dan berganti yang baru. Ada perubahan. Tetapi juga setiap peristiwa adalah peristiwa yang baru. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, ya Bapa, aku bersyukur karena rahasia ini Engkau sembunyikan bagi orang yang cerdik dan pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Orang cerdik dan pandai justru seringkali merasa sudah tahu, bahkan lebih tahu dari yang lain. Tapi itu ilusi, karena yang diketahuinya juga sangat terbatas. Tidak mungkin kita mengetahui yang ilahi, yang sempurna, tidak mungkin. Karena pikiran kita terbatas. Justru yang merasa tahu, lebih tahu dari yang lain, dia tertutupi oleh kesombongannya sendiri. Dan kemudian malah tidak bertumbuh. Tetapi orang yang kecil, sederhana, selalu mau belajar dan terus terbuka. Tidak masalah orang lain lebih pintar. Yang penting dia tidak berhenti belajar dan terus bertumbuh. Karena hidup adalah hidupnya sendiri, tidak harus dibandingkan dengan hidup orang lain. Kita tidak pernah bisa membandingkan diri kita dengan orang lain seperti apple to apple. Masing-masing mempunyai latar belakang sendiri, proses batinnya sendiri, dan mempunyai peristiwa yang mengubah hidupnya, yang inspiratif, yang masing-masing berbeda dengan yang lain. Karena itu yang paling penting bukan orang lain lebih pintar atau kurang pintar. Tetapi apakah saya bertumbuh, terus bertumbuh, mendekati versi terbaik kita masing-masing. Dan itulah sumbangan yang terbesar yang bisa kita berikan kepada dunia. Ketika kita menjadi versi terbaik kita masing-masing. Karena masing-masing di antara kita unik tak tergantikan. Maka mari kita memberi sumbangan yang terbaik, yaitu menjadi versi terbaik kita masing-masing. Dan kita bisa, karena kita sudah diciptakan dengan segala potensi yang kita butuhkan untuk menjadi versi kita terbaik. Dan proses itu ada di tangan kita, asal kita mau terbuka dan bekerja sama dengan Tuhan yang selalu mencintai kita tanpa batas, membimbing kita dan menemani kita dalam perjalanan. Maka mari kita terus bertumbuh, terus terbuka, dan percaya. Setiap peristiwa bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk terus bertumbuh menjadi versi kita yang terbaik. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.